Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Summat salatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, pemirsa, alhamdulillah puji dan puji syukur kehadirat Allah, kita dipertemukan kembali dan dikumpulkan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Taman Cilengsi, tepatnya di Cipenjo Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Nah, pemirsa, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini menarik, berkaitan dengan keluarga. Bagaimana sesungguhnya keluarga yang mengejar surga. Ini tentu menjadi cita-cita untuk kita semuanya, khususnya bagi umat muslim, untuk berkumpul kembali satu keluarga nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, tema yang menarik ini akan dibahas bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Kiai Haji Syarif Matnaji, lalu juga Ustadz Asmar Lambo dan juga Ustazah Nais Nurjannah. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, Ustaz Asmar, Ustazah Nurjannah, kita semua bersyukur karena kajian siang ini yang berkaitan dengan kita semua, dengan banyak orang. Kalau berumah tangga, duit banyak, badan sehat, kira-kira enak apa kagak, Bu? Duit banyak, badan sehat, anak-anak semuanya nurut, kan enak banget ya. Tapi siang ini kita diajak untuk melompat jauh dalam sebuah cita-cita yang bahkan tidak banyak orang mengharapkannya, karena ukurannya cuma dunia. Kalau dunia mah perkara gampang sesungguhnya. Kan belum lama kita tahu ada orang kebangetan kaya pakai jam tangan harganya 11 miliar lebih. Ya Bu, Bu, kira-kira kalau suaminya ngasih duit 11 miliar buat apaan duitnya, Bu? Buat beli rumah, beli emas sama toko-tokonya. Ada yang diem aja. Kok diem aja, Bu? Saya nggak kebayang, Ustadz, kayaknya nggak mungkin laki saya punya duit 11 miliar. Jemaah, tapi siang ini kita akan ngaji, diajak oleh TV One Damai Indonesiaku untuk menjadi keluarga yang dia bukan mengejar dunia. Karena kalau engkau mengejar dunia, dunianya udah ada, engkau berada di dunia. Sesuatu yang kau kejar, sesuatu yang akan kau datangi, itu logikanya. Dan surga adalah final destination. Wah, gaya dikit pakai bahasa Inggris, tujuan akhir kita. Jemaah, bila kemudian Nabi SAW menceritakan ada suami istri yang dalam Sunan Ibnu Majah diceritakan Allah akan memberikan rahmat. Nabi yang mendoakan, rahimahullahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah akan merahmati, semoga Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di waktu malam, kemudian dia sholat, wa aiqalam ra'atahu, dan dia membangunkan istrinya. Fa in abad, maka jika istrinya tidak bangun, enggan untuk bangun, rasya fi wajhiha al-ma'ah, maka dia memercikkan air ke wajah istrinya yang sedang tidur supaya dia melaksanakan sholat. Begitu rumah tangga yang romantis sesungguhnya.
Bila engkau mempunyai suami seperti ini, maka sesungguhnya engkau sedang diajak untuk merenda kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau cuma ngajak bahagia di dunia, jangan kata kita, orang Yahudi, orang Nasrani juga begitu. Tapi ini siang kita diajak dalam kajian Damai Indonesiaku, kau harus mengejar kebahagiaan yang tidak berkesudahan. Ingetin Pak, kalau kita pengen ngajak bini kita ke dalam surga, maka apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita kudu kerjain. Jadi kepala rumah tangga, kita bangun di tengah malam, kita sholat, habis itu kita bangunin bini kita buat sholat. Dipercikan air ke wajahnya bila dia tidak mau bangun. Ini mah jangan kebangetan gemes, disiram bininya biar bangun. Begitupun seorang istri. Hadisnya, beruntung engkau mempunyai seorang istri yang demen bangun sholat malam, karena dia akan menjadi kebahagiaan engkau di dunia dan di akhirat. Coba bayangin, seorang istri dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia adalah kesenangan, tapi enggak seujung kuku dibanding engkau mempunyai istri yang solehah. Ad-dunya mata' wa khairum mata'iha al-mar'atu sholihah. Apalagi cuman di dunia, di syurga tidak ada pasangan. Adam alaihissalam, padahal fasilitasnya lengkap, kagak enak nggak punya pasangan, nggak punya bini. Apalagi cuman di dunia. Betul Pak kagak Pak? Jemaah, karena itu bagaimana kemudian kita bisa merenda kebahagiaan untuk mengejar dunia? Maka inilah yang harus kita ingat menjadi awal dalam membangun rumah tangga. Menikah itu perintah Allah. Menikah itu perintah dari baginda Rasulullah. Lalu mana mungkin kau akan dapati orang yang melaksanakan perintah Allah kemudian jadi susah hidupnya? Nggak mungkin. Perintah Allah selalu membahagiakan hambanya. Perintah baginda Rasulullah mengikuti sunnahnya pasti akan membahagiakan yang melakukannya. Tapi faktanya ada ya Ustadz, mereka yang dalam berumah tangga, dalam kesusahan terutama bagian finansialnya. Banyak gak yang kalau berumah tangga tuh ada aja urusan keuangannya? Paling banyak. Tapi siang ini kau akan dibuat hilang ketakutan. Karena apa? Karena yang kau lakukan adalah sesuatu yang begitu sakral. Jemaah, perintah Allah untuk menikah, perintah Allah untuk menjadi orang-orang yang dalam keberlimpahan berkah, perintah baginda Rasulullah untuk engkau terhindar dari berbagai dosa. Mana mungkin kemudian dapat susah? Ustadz, faktanya begitu. Baik, kita breakdown. Jangan-jangan engkau menjadi suami tidak mengikuti aturan yang ada di dalam Al-Quran. Ente kan jadi imam, kudu bener jadi imam. Kan kadang-kadang banyak suami yang udah dipilih jadi imam, dia pengenan jadi makmum sama bininya. Bini udah diciptain dari tulang rusuk, dijadiin tulang punggung. Jadi bininya nganggap rendah. Ente yang harus bertanggung jawab menafkahi istri-istrimu. Ente yang harusnya mengajarkan mereka, gandeng kau punya tangan istrimu itu untuk menjalani sebuah jejak yang dilewati oleh orang-orang soleh, yakni mencapai kebahagiaan di surganya Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Mantaji, boleh duduk kembali, nanti kita akan teruskan di segmen berikut. Sebagaimana tadi Amin disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Mantaji, di dalam rumah tangga tentu kebahagiaan yang kita raih ataupun kita rasakan bukan hanya di dunia saja, namun lebih dari itu yang abadi, yaitu menuju surganya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seiring perjalanan waktu, untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mudah. Banyak sekali onak dan duri, sebagaimana tadi apa yang disampaikan guru kita, banyak sekali dengan ujian ekonomi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana akan mengokohkan kerumah tanggaan ini untuk menuju ke surganya? Insya Allah nanti akan diteruskan oleh guru kita Ustadz Asmar Lambu. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.